بنيات صالحة وعلى منوره سلف الصالحون سيقول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله والحمد لله الذي كتب عليكم الصيام وجعله من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أو كما قال. Kaum muslimin seluruh jamaah ibadah sholat tarawih, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama alhamdulillah dengan izin Allah di malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya. Harapan dan doa semoga seluruh aktivitas yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga masuki malam yang ke-21 ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan arahan, nasihat dan berpulau panjenengan sekalian sehingga kita senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin seluruh jamaah ibadah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tema untuk kita malam ini berkaitan tentang dibalik sikap qanaah. Mahwal qanaah, apa sih yang dimaksud dengan qanaah? Al-qanaatu huwa al-ridha bil yasiri minal amal. Qanaah adalah sikap ridho terhadap pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Kalau pemberian Allah banyak kita ridho itu sudah biasa. Namun ketika Allah mengasih rizki kita sedikit, kita tetap senantiasa rela dalam menerima apa yang menjadi sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa mengedepankan sikap ridho terhadap pemberian Allah walaupun hanya sedikit, ini nanti akan mampu mengantarkan kita menuju pribadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat pendidikan puasa, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita secara langsung agar dengan ibadah puasa mampu menumbuhkan sikap qanaah dalam diri kita masing-masing. Kita belajar bagaimana kita senantiasa tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama pada saat-saat yang dilarang. Kita mampu mengendalikan hal itu lewat pendidikan Ramadan, lewat madrasah Ramadan, lewat pendidikan puasa. Kita secara langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang kita bayangkan pada siang hari, berbagai macam jenis makanan yang ada, setelah kita menjelang berbuka hanya sebutir kurma, seteguk air. Rasa apa yang kita bayangkan pada siang hari hilang seketika itu. Ini artinya apa? Lewat pendidikan puasa kita diajari secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul memiliki sifat qanaah.
Jika ini sudah tumbuh lewat pendidikan puasa, berarti mampu mengantarkan menuju pribadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya pada malam hari ini, perjalanan waktu tak terasa, kita sudah memasuki putaran terakhir di bulan suci Ramadan. Pada saat Rasulullah SAW ketika memasuki putaran akhir Ramadan, apa yang beliau lakukan? Satu di antaranya akhyal lail. Rasulullah senantiasa menghidupkan malam untuk berjaga-jaga agar turunnya malam Lailatul Qadar. Beliau senantiasa i'tikaf di dalam masjid. Beliau senantiasa meningkatkan sholat sunnah. Beliau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjaga-jaga tidak hanya pada malam-malam ganjil, malam genap pun, atau mungkin barangkali sejak awal Ramadan kita sudah terbiasa menghidupkan malam untuk memperbanyak amal ibadah. Ketika hari ini, malam ini kita dipertemukan oleh Allah malam yang ke-21, ini artinya sebuah kesempatan bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan, karena Ramadan tahun ini belum tentu kita dapat dalam Ramadan tahun depan. Kata Rasulullah, celaka sekali bagi mereka yang tahun ini dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, namun ia tidak mampu memaksimalkan ibadah sehingga dosa-dosanya masih banyak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas khusus kepada umat Rasulullah SAW, amal-amal yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, termasuk kita istiqomah menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata karena panggilan iman dan mengharap ridha Allah, maka jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya fasilitas puasa, ibadah sholat tarawih yang kita lakukan, kita istiqomah sejak awal hingga masuk hari ini. Mari semangat itu kita bawa dalam mengisi akhir-akhir Ramadan dengan memperbanyak menghidup-hidupkan sholat malam untuk berjaga-jaga agar turunnya malam Lailatul Qadar. Kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Lewat ibadah tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita istiqomah ibadah tarawih sejak awal hingga masuki putaran akhir Ramadan, maka jaminannya dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berjaga-jaga di putaran akhir Ramadan untuk menghidup-hidupkan malam, berjaga-jaga akan turunnya Lailatul Qadar, jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqad ahlak. Yang kedua, mari kita bangunkan istri kita, anak cucu kita untuk sama-sama bangun malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta matla'il fajr, hingga terbitnya fajar. Di samping itu wasaddal mizan, kata Rasulullah, kalau sudah masuki putaran akhir Ramadan, sudah saatnya mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Kesungguhan amaliyah. Mari kita betul-betul tampakkan, kita berusaha betul-betul memanfaatkan dengan sebaik mungkin agar betul-betul ketika Ramadan berlalu kita menjadi finalis-finalis yang terbaik, sehingga Allah kasih piagam yang tertulis bagi kita, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semoga seluruh khultum apa yang saya sampaikan semoga disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.